Menantu yang super gila. Bab 31. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Zeng Song sedikit mengernyit. Jika itu mudah, mereka tidak akan memukul Xiang Dongliu sebelumnya. Tuan Zeng mengetuk meja dan berkata, jika ada yang bisa mendapatkan dana dengan lancar, siapa yang akan menjadi manajer proyek pusat bisnis? Proyek pusat bisnis saat ini merupakan proyek terbesar dan terpenting di keluarga Zeng. Jika Anda bisa menjadi manajer proyek, Anda mungkin bisa mengambil alih keluarga Zeng dan menjadi kepala keluarga Zeng di masa depan. Ketika Tuan Zeng mengatakan ini, banyak orang terlihat berbeda. Namun, terlalu sulit bagi semua orang untuk mengejar ketinggalan dengan perusahaan investasi YI. Kakek, Zeng Ziong tiba-tiba berdiri. Saya kebetulan mengenal seorang wanita cantik baru-baru ini yang merupakan manajer perusahaan investasi YI. Dia di perusahaan itu, dia harus bisa bicara, kalau tidak aku akan mengajaknya keluar untuk bicara. Tuan Zeng mengerutkan kening dan berkata, saya hanya seorang manajer, bagaimana saya bisa berbicara? Kakek, seorang manajer pasti tidak pantas berbicara, tetapi saya mendengar bahwa dia akan dipromosikan menjadi manajer umum baru-baru ini, yang lebih dari 10.000 orang dan orang seperti itu harus dapat berbicara. Zeng Ziong tersenyum, sekarang keluarga Zeng terlalu kacau. Dia ingin mengambil keuntungan dari ini ketika kesempatan datang ke atas, posisi ketua akan jatuh kepadanya di masa depan. Zeng Song melirik putranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya benar-benar dapat menyelesaikan masalah besar ini, maka keluarganya secara alami akan menjadi sedikit lebih penting di depan lelaki tua itu. Zeng Ziong melihat bahwa semua orang memandangnya dengan sedikit ketakutan. Dia mengeluarkan telepon untuk menelepon sambil tersenyum dan menyalakan speaker secara khusus. Hei! Suara yang sedikit gugup datang dari seberang, tapi itu ide yang cukup bagus. Zeng Ziong tidak memperhatikan apapun, tetapi berkata dengan keras. Manajer Song, saya Zeng Ziong dari keluarga Zeng. Di sisi lain telepon, Ye Hao mengendarai keledai listrik kecil ke perusahaan. Karena masalah Xiang Dongliu, Seng Wenwen melapor ke Ye Hao, yang baru saja tiba di perusahaan. Karena itu di malam hari, perusahaan itu sangat sunyi dan suara Zeng Ze sangat keras sehingga Ye Hao bisa mendengarnya di kantor yang sunyi. Dia mendengar Zeng Ze melanjutkan dengan pengeras suara, Manajer Song, ini masalahnya. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan 5 miliar dana investasi. Keluarga Zeng kami membutuhkan 200 juta. Saya harap manajer Song dapat membantu Anda dan berusaha untuk membantu kami mengambil turunkan investasi. Jangan khawatir, saya Zeng Ziong tahu bagaimana menjadi seorang pria. Selama semuanya berhasil, Anda pasti akan mendapat manfaat. Seng Wenwen hanya merasakan kulit kepalanya menggelitik. Wajah Ye Hao mengatakan ini kata-kata. Bisakah dia tetap mempertahankan pekerjaannya? Pada saat ini, dia benar-benar ingin mencekik Zeng Ziong sampai mati. Ye Hao, yang awalnya melihat dokumen, ketika mendengar suara itu, tetapi mengangkat kepalanya dengan penuh minat dan berkata, Zeng Ziong, apakah Anda mencari investasi atas nama keluarga Zeng? Bab 32. Ya. Tapi aku hanya mengenalnya. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memanggilku. Seng Wenwen menutupi mikrofon ponselnya dan berkata dengan hati-hati. Ye Hao tersenyum, biarkan dia keluar. Ya, Seng Wenwen meraih telepon,
berjalan keluar dari kantor dan berkata dengan dingin, "Presiden kami menyuruhmu keluar." Kemudian dia menutup telepon dengan tiba-tiba, "Ini Zheng Ziong, benar-benar bodoh," hening. Di seberang telepon, Zheng Ziong yang memiliki ekspresi puas di wajahnya, tiba-tiba menjadi kaku dan setelah beberapa saat dia hampir melompat. Aku berkata, "Seorang manajer kecil benar-benar berpura-pura berada di depanku. Kamu pikir kamu biarkan aku keluar dari sini? Itu sebabnya kamu memandang rendah keluarga Zheng kami." Keluarga Zheng semua saling memandang. Apakah Zheng Ziong tidak mendengar dengan jelas? Apa yang orang katakan adalah, "Presiden menyuruhmu keluar." "Kakek, perusahaan investasi YI ini terlalu banyak." Zheng Ze menggertakkan giginya. "Mereka berani memperlakukan keluarga Zheng kita seperti ini, mereka jelas memandang rendah kita, haruskah kita menemukan seseorang?" "Diam." Sebelum dia setelah selesai berbicara, Tuan Zheng memotong, "Jangan katakan kata-kata yang tidak berarti ini. Saya mendengar bahwa presiden baru perusahaan investasi YI berusia awal 20-an. Itu normal bagi orang untuk menjadi muda dan menjanjikan." Sejenak memikirkannya. Karena dia telah menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 5 miliar lagi, dia jelas tertarik pada proyek berkualitas tinggi. "Nah, siapa di antara kalian yang bersedia mewakili keluarga Zheng kami untuk bertemu presiden baru lagi? Cobalah." "Apa?" Semua orang saling memandang dengan cemas. Bukankah lelaki tua itu mendengar apa yang baru saja dikatakan manajer Song di telepon? Apa yang orang itu katakan adalah bahwa presiden menyuruh Anda keluar. Dalam hal ini, Anda masih harus datang ke pintu Anda untuk meminta investasi. Bukankah ini dikirim ke pintu Anda untuk dihina? Wajah Tuan Zheng agak gelap. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang sulit dan ketika dia datang ke pintu untuk meminta investasi, kemungkinan besar dia telah menyentuh hidungnya lagi. Tetapi masalahnya adalah jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, hampir tidak mungkin bagi keluarga Zheng untuk bangkit. Melihat bahwa mata Tuan Zheng jatuh padanya, Zheng Ziong dengan wajah jelek tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, saya pikir lebih baik membiarkan Zheng Manner mencobanya." "Zheng Ziong, kamu..." Zheng Manner tampak terkejut. Zheng Ziong ini terlalu tak tahu malu, dia dimarahi oleh orang lain dan sekarang dia mendorong orang lain keluar. "Apa?" Zheng Ziong berkata dengan dingin, "Kamu juga dalam keluarga Zheng, kan? Dan perusahaan yang kamu pimpin, bukankah masih kekurangan dana 5 juta? Kamu tidak akan mengabaikannya, kan? Dan juga, keluarga telah membantu Anda untuk mendukung suamimu yang boros itu selama beberapa tahun. Anda tidak dapat melakukan apa-apa setiap hari untuk makan gratis, kan?" Berbicara tentang ini, Zheng Ziong mencibir, "Dan saya mendengar bahwa CEO ini laki-laki, saudara perempuan kita Manner adalah wanita cantik. Cobalah, mungkin itu akan berhasil." Bab 33. Tuan Zheng mengangguk sambil berpikir. Bagaimanapun, Zheng Ziong adalah orang yang paling dia sukai di keluarga Zheng. Mendengar ini sekarang, dia memandang Zheng Manner dan berkata, "Oke, Manner, kamu bisa pergi. Kamu tidak harus memilih waktu, lebih baik memilih hari daripada mengejar hari. Besok kamu akan pergi ke perusahaan investasi YI untuk membahas kerjasama, hanya kesuksesan, bukan kegagalan." "Kakek, saya pikir..." Zheng Manner tampak tertekan. "Saya baru saja dimarahi oleh pihak lain hari ini, dan saya akan meminta seseorang untuk mendiskusikan kerjasama besok.
Bukankah ini merugikan diri sendiri dan membosankan? Tuan Zeng tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan, tetapi berkata dengan dingin, "Sudah diputuskan seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah mengeksekusi, bukan membuat alasan." Ketika kata-kata itu keluar dari mulut sang kakek, semua keluarga Zeng yang hadir sedang menonton. Nai Guanxin berdiri dan di dalam hatinya itu adalah berkah. Ini adalah hal yang buruk, siapapun yang terpilih tidak beruntung. Oke. Kembali ke rumah, Teng Ling juga memiliki wajah yang gelap. Keluarga mereka memiliki kesan buruk pada lelaki tua itu. Sekarang tugas yang mustahil ini diberikan kepada mereka, yang hampir tidak bisa berkata-kata. Teng Ling memecahkan gelas air dengan keras dan kemudian memarahi setelah beberapa saat. "Bagaimana dengan sampah Hihau? Suruh dia buru-buru bergegas dan memasak. Apakah kamu ingin membuatku kelaparan sampai mati?" Tanda petik. Zeng Manner berkata dengan lembut, "Bu, apakah Anda lupa? Dia mengambil saya sebagai sandera malam ini dan dia belum kembali. Saya tidak tahu apakah ada yang salah." Teng Ling mencibir, "Ada apa? Dia tidak pulang semalaman, tidak ada alasan baginya untuk bercerai, tetapi sekarang dia harus pergi. Jika dia tidak mau pergi, orang yang tidak berguna ini, sejak dia menjadi menantu hukum, tidak ada yang baik dalam keluarga kami." Zeng Manner sedikit khawatir, tetapi setelah mengangkat telepon, dia ragu-ragu sejenak dan tidak memutar nomornya. Keesokan harinya, setelah Zeng Manner berpakaian bagus, dia mengendarai Porsche-nya ke lantai bawah perusahaan investasi YI dengan sedikit gemetar. Orang yang menerimanya adalah Xia Yun, sekretaris CEO. Sekretaris itu tidak menyapa Zeng Manner, tetapi tersenyum dan berkata, "Apakah ini Nona Zeng Manner?" Zeng Manner tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat berkata dengan lembut, "Ya, ini aku. Silakan ikut denganku." Lift langsung menuju ke lantai atas perusahaan investasi YI. Dan Zeng Manner adalah seorang sedikit tercengang meskipun kita belum membicarakan kerjasama, dikatakan bahwa dia bisa datang langsung ke kantor CEO di lantai atas, jadi seharusnya ada kesempatan kan? "Nona Zeng, tolong." Xia Yun memberi isyarat undangan dan membawa Zeng Manner ke ruang rapat di luar kantor CEO untuk duduk, dan kemudian terkekeh, "Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Xia Yun, saya ini sekretaris presiden." Begini, presiden baru saja menjabat dan dia masih sibuk membaca beberapa bahan dan dokumen. Dia telah memerintahkan agar tidak ada tamu selama beberapa hari terakhir. "Saya tidak tahu mengapa Nona Zeng ada di sini hari ini. Ada apa?" Hati Zeng Manner tenggelam, tetapi dia masih memaksakan senyum. "Sebenarnya itu bukan masalah besar, tetapi saya mendengar bahwa perusahaan Anda baru-baru ini menginvestasikan tambahan dana 5 miliar yuan. Dan saya ingin mewakili keluarga Zeng kami untuk berbicara tentang 200 juta yuan. Saya di sini untuk berbicara dengan CEO, bisakah saya?" "Oh, jadi ini masalah kecil." Xia Yun tersenyum. Dari dokumen yang telah dia siapkan sejak lama, 2 kontrak ditarik dan diserahkan kepada Zeng Manner, dengan mengatakan, "Presiden berkata, proyek pusat komersial keluarga Zeng bagus. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda investasi 300 juta yuan. Kami telah mencapnya. Zeng Nona dapat mengambil kembali kontrak dan melihatnya. Jika tidak ada masalah dalam 2 hari terakhir, cukup cap segel perusahaan Anda dan kirimkan kembali. Kami akan mengatur pinjaman sesegera mungkin." "Xia, Sekretaris Xia, Anda tidak bercanda dengan saya kan?" Zeng Manner sedikit tidak bisa dipercaya,
Bukankah CEO menyuruh keluarga Zeng pergi? Mengapa sikap sekarang berubah 180 derajat dan kuota investasi juga aktif ditingkatkan? Dia tidak pernah memimpikan hal yang begitu baik. Xia Yun tersenyum dan berkata, ini secara khusus diperintahkan oleh CEO. Saya berencana untuk melihat Nona Zeng dalam beberapa hari ke depan, tetapi saya tidak berharap Nona Zeng akan mengambil inisiatif untuk datang dan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Terima kasih. Zeng Manner pusing, sedikit tidak dapat bereaksi. Tetapi dia masih mengambil kontrak secara tidak sadar, meninggalkan kantor CEO ditemani oleh Xia Yun dan baru bangun ketika dia berada di dalam mobil. Misi selesai. Perusahaan investasi YI, saya tidak hanya mendapatkan investasi, tetapi juga memenuhi tugas secara berlebihan. Setelah tenang beberapa saat, Zeng Manner memanggil Teng Ling yang gelisah di rumah. Setelah beberapa menit, seluruh keluarga Zeng mendidih. Zeng Manner tidak hanya mendapatkan investasi, tetapi perusahaan investasi YE benar-benar memberikan 300 juta investasi. Dengan 300 juta kata ini, rencana pembangunan pusat komersial Zhengjia dapat segera dimasukkan ke dalam agenda. Bab 34. Di malam hari, kediaman villa keluarga Zeng. Keluarga Zeng berkumpul lagi dan banyak orang saling memandang dengan cemas. Belum lama ini, mereka semua menerima pemberitahuan bahwa mereka kembali untuk rapat sebelum makan. Mereka mendengar berita bahwa perusahaan investasi YI tidak hanya setuju untuk berinvestasi, tetapi juga mengambil inisiatif untuk meningkatkan jumlah investasi. Anda tahu bagaimana sikap perusahaan investasi YI tadi pagi? Hampir semua orang mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Semua orang mengira itu pekerjaan yang buruk, tetapi Zeng Manner benar-benar menjatuhkannya. Mengapa? Zeng Manner adalah putri dari anak ketiga dari keluarga Zeng. Dia selalu tidak populer dan perusahaannya telah kehilangan begitu banyak uang sehingga dia akan segera dikeluarkan dari keluarga Zeng. Akibatnya, dia benar-benar menegosiasikan kontrak yang bagus sekarang. Jika dianggap serius, bukankah Zeng Manner akan maju? Yang paling tidak saya percaya adalah Zeng Ziong. Karena begitu Zeng Manner berhasil, itu akan menunjukkan ketidakmampuannya. Zeng Manner, Anda baru saja menyusun kontrak dan mengatakan bahwa itu siap untuk ditandatangani dan juga mendapatkan investasi 300 juta yuan secara langsung. Siapa yang Anda tipu? Saya tidak berpikir Anda pernah melihat CEO perusahaan investasi YI. Benar, kata Zeng Ze dengan sinis. Itu benar, saya tidak melihat CEO. Zeng Manner juga tidak ingin menyembunyikannya. Dia benar-benar tidak melihat CEO di sore hari dan Xia Yun yang menerimanya. Akibatnya, Zeng Manner mengucapkan kata-kata ini. Dan semua anggota keluarga Zeng saling melotot. Saya dengar Anda datang ke sini sebelum makan malam? Zeng Manner, kamu bertindak terlalu jauh. Suamimu brengsek. Dia bilang dia CEO dan kamu belajar darinya. Kamu bahkan berani membuat kontrak palsu untuk menipu kita. Kamu bodoh? Kamu berani mengambil kontrak palsu. Aoyo. Aku tidak berpikir kamu akan bercerai. Kemasi saja tasmu dan pergi dari sini bersama suamimu yang datang dari pintu ke pintu itu. Pada saat ini, semua anggota keluarga Zeng sangat marah. Akan terjadi masalah jika Zeng Manner tidak dapat menyelesaikan tugas. Apa yang akan terjadi pada keluarga Zeng selanjutnya? Jika keluarga Zeng runtuh, bagaimana mereka masih bisa makan dan minum makanan pedas? Zeng Ziong juga santai, memandang Zeng Manner seperti orang idiot dan berkata, kamu bahkan telah menggunakan metode ini,
Tampaknya kamu benar-benar tidak menganggap serius keluarga Zeng kami, Zeng Manner. Biarkan saya memberitahu Anda, masalah ini sangat serius, keluarga Zeng kami tidak membutuhkan penipu seperti itu. Kamu lebih baik keluar. Yang lain juga bergema, mengatakan, ya, cepat keluar dan bawa milikmu keluar. Menantu dan suamiku, pergi. Zeng Manner tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, kontrak itu benar atau salah? Saya mengatakannya dengan baik, saya tidak melihat CEO baru perusahaan investasi YI. Tetapi saya memang melihat sekretaris untuk CEO kontrak ini diserahkan kepada saya oleh tangannya sendiri dan telah dicap dengan stempel resmi perusahaan investasi YI. Saya tidak bodoh dan saya tidak berpikir hal seperti itu dapat diselesaikan dengan curang. Kamu menuduhku seperti ini sekarang. Apakah kamu pikir mata tua kakek redup? Jantung Zeng berdetak kencang dan wajahnya langsung jelek. Benar-benar tidak masuk akal untuk memalsukan kontrak dan itu akan membuat orang tua itu marah. Mungkinkah ini benar? Jika ini benar, bukankah itu tampak seperti lelucon? Zeng Manner, jika kontrak ini nyata, beritahu saya bagaimana Anda menandatanganinya. Zeng Ze menggertakkan giginya. Zeng Manner ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Setelah tiba di perusahaan investasi YI, Sekretaris Xia memberitahu saya bahwa proyek pusat bisnis keluarga Zeng kami bagus, jadi dia langsung memberi kami investasi 300 juta yuan, yang 100 juta lebih dari yang diharapkan. Wow! Suara itu jatuh, penonton gempar, dan semua orang membicarakannya. Jadi begitu, itu berarti Zeng Manner menandatangani kontrak tanpa melakukan apa-apa. Ya, saya pikir dia mampu, sepertinya dia hanya beruntung. Zeng Ziong juga menghela nafas, berdiri dan bertepuk tangan. Kakek, saya mengerti, saya baru saja terbunuh tadi malam. CEO memarahi, mungkin hari ini CEO merasa bahwa dia telah melakukan terlalu kasar dan merasa bersalah atas keluarga Zeng kami, jadi dia memberikan investasi. Artinya, tidak peduli siapa yang pergi hari ini, dia bisa mendapatkan kontrak ini. Dan tanpa panggilan telepon yang saya buat tadi malam, mungkin masalah ini tidak akan berhasil. Arti Zeng Ze sangat sederhana, itu adalah kreditnya, tanpa panggilan teleponnya, Zeng Manner tidak akan bisa berhasil. Zeng Ziong, jangan pergi terlalu jauh. Wajah cantik Zeng Manner penuh amarah. Zeng Ziong ini sudah keterlaluan. Dia memaksa dirinya untuk bernegosiasi tadi malam. Sekarang dia telah memenangkan kontrak, dia segera bergegas untuk mengambil kesempatan ini. Bab 35. Pada saat ini, Tuan Zeng yang duduk di kursi, sudah membaca kontrak. Dia mengeluarkan kaca pembesar dan dengan hati-hati melihat segelnya sebentar, lalu melambaikan tangannya dan berkata, jangan berdebat, kontrak itu nyata, tetapi apa yang dikatakan Ziong adalah kebenaran. Itu benar, kontrak ini tidak boleh dibuat sementara, sebagian besar dibuat kemarin. Pergi, tapi kemarin Ziong rela dipermalukan demi keluarga Zeng, memuji lebih besar. Mendengar ini, Zeng Ze melirik Zeng Manner dengan arogan, lalu membungkuk kepada Tuan Zeng, kakek, sebagai anggota Zeng keluarga, demi keluarga Zeng, saya secara alami mereka yang rela naik gunung pisau dan lautan api, apa sedikit penghinaan? Jika memukul saya dapat membuat keluarga Zeng menghasilkan uang, saya juga akan bersedia. Kakek, saya pikir CEO baru ini seharusnya melihat keluarga Zeng kami. Nilai tanah komersial adalah mengapa kami memberikan begitu banyak investasi.
Saya pikir untuk menunjukkan ketulusan kami harus menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mengirimkannya kembali besok. Saya bersedia meminta perintah militer untuk memastikan bahwa kontrak ini dikirimkan dengan aman dan selamat. Kirimkan ke CEO perusahaan investasi YI, dan undang dia untuk mengunjungi keluarga Zeng kami. Zeng Ze menggunakan ekspresi tekad dan sekarang setelah kontraknya ada di sini, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Presiden baru sangat mementingkan keluarga Zeng. Dia tidak bisa melakukan hal-hal kecil. Apalagi begitu kontrak dikirim kembali olehnya, maka manajer proyek menjadi dia. Adapun Zeng Manner, siapa yang masih ingat siapa dia? Oke, cucu yang baik. Tuan Zeng mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Ziong, saya akan bekerja keras agar Anda pergi ke perusahaan investasi YE besok. Zeng Manner tampak kecewa, dialah yang membawa kontraknya kembali, tetapi sekarang semua kesempatan digunakan oleh Zeng Ze. Perusahaan investasi YI telah menyegel kontrak terlebih dahulu, dan Zeng Ze pasti akan berhasil besok. Pada saat itu, siapa yang akan mengingatnya? Zeng Manner. Meskipun dia tidak bahagia di hatinya, Zeng Manner menggigit bibirnya pada saat ini dan tidak membuka mulutnya, karena kata-kata Tuan Zeng semuanya dalam satu kata dan apa yang dia katakan saat ini tidak berguna. Perusahaan investasi YI. Ye Hao dengan santai membaca beberapa dokumen di tangannya dan menggosok dahinya untuk bersantai. Masalah hari ini diatur secara alami olehnya. Awalnya, dia tidak ingin berurusan dengan keluarga Zeng, tetapi ketika dia melihat Zeng Manner datang, dia masih berhati lembut. Jadi dia pikir itu untuk membantunya. Kemudian, telepon lamanya tiba-tiba berdering dan raungan Teng Ling datang dari sisi lain. Panggilan, Ye Hao. Kamu masih tidak bisa berusaha untuk pulang. Oke. Jika kamu tidak ingin tinggal di rumah Zeng kami, jangan pernah kembali. Setelah menutup telepon, saudara iparnya Zeng Xiaoxuan juga memanggil, Ye Hao, karena kamu saudara perempuanku diganggu lagi hari ini, kamu tidak berani pulang, kamu buang-buang waktu saja. Setelah menjawab dua panggilan, Ye Hao sedikit mengernyit, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, ada ketukan di pintu dan sekretaris Xia Yun masuk. Tuan Ye Hao, uang tunai 5 juta yang Anda minta dari bank telah diambil. Selain itu, sesuai permintaan Anda, beberapa bagian emas telah diubah menjadi koin Huaxia. Xia Yun dengan hormat meletakkan kartu hitamnya dan kartu emas di depan Ye Hao. CEO benar-benar kaya dan ketika dia pergi bekerja, dia takut dengan angka-angka di dalamnya. Aku belum membeli mobil, jadi berikan padaku. Ye Hao berkata. Dia awalnya ingin kembali ke rumah Zeng, tetapi sekarang setelah uangnya tiba, mari kita kirimkan ke Zeng Manner yang bisa dianggap membantunya lagi. Kediaman keluarga Zeng. Zeng Manner merasa sangat buruk di dalam hatinya sehingga dia jelas pantas mendapatkan pujian, tetapi sekarang Zeng Ziong telah merampok mereka semua. Selain itu, perusahaannya masih kekurangan kesenjangan pendanaan 5 juta yuan, dan sekarang Xiang Dong Liu memperingatkan lagi, dia tidak tahu di mana menemukan uang tunai seperti itu untuk sementara waktu, dan dia benar-benar kesal. Zeng Xiaoxuan melihat bahwa saudara perempuannya sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia dengan cepat memanggil sahabatnya Zhao Xi dan Anqi. Benar saja, mereka bertiga dengan cepat membentuk lingkaran dan mereka merasa lebih baik. Ngomong-ngomong, Sister Manner, sepatu ketsku kotor, bagaimana dengan isyotmu? Biarkan dia mencucinya untukku. Anqi duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya,
menggoyangkan betisnya yang seperti kristal. Zheng Manner secara alami tahu siapa yang dia bicarakan. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, orang itu tidak pulang kemarin dan dia tidak tahu di mana dia meninggal. Bagaimana cara kerjanya? Zhao Si meletakkan telepon. Kemarin saya juga mendengar tentang apa yang terjadi. Ye Hao, bajingan yang tidak berguna untuk itu. Dan sekarang dia masih marah dan tidak pulang? Saya ingin memberitahu Anda, suami seperti itu harus pergi sesegera mungkin. Lagi pula, kalian berdua tidak memiliki hubungan antara suami dan istri. Semua orang tahu tentang ini. Saat dia berbicara, dia mendengar seseorang membuka pintu dan kemudian Ye Hao masuk dengan kantong plastik hitam besar basah semua. Bersambung.